Yang saya mau bagikan kali ini spesial sekali Roh Kudus ajarkan secara pribadi kepada saya. Judulnya adalah Cara Menerima Upah Nabi. Wow, ini something yang very special. Kalau Anda buka hati lebar-lebar dan fokus penuh terhadap apa yang kita pelajari hari ini, Anda akan terima blessing dari Tuhan yang luar biasa. Oke, Anda siap? Nah, kita harus ngerti bahwa ada orang-orang tertentu yang Tuhan kasih anugerah yang khusus dalam kehidupannya di bidang-bidang tertentu. Ada orang yang diberi anugerah jadi nabi. Kalau Anda ketemu dengan mereka yang dikasih anugerah khusus untuk jadi nabi ini, Anda akan melihat bagaimana mereka itu punya kepekaan mendengar suara Tuhan secara extraordinary. Kejelasannya tajam sekali. Mereka bisa dapat penglihatan tentang hidupmu atau tentang masa depan dan itu sangat akurat sekali. Mereka bisa dipakai Tuhan untuk berbicara secara detail dalam hidupmu dan engkau akan terheran-heran kok bisa tahu, kok bisa ngerti. Nah itu anugerah. Ya itu memang anugerah yang khusus Tuhan kasih sama dia. Saya juga ketemu sama orang-orang yang dikasih anugerah khusus dalam kesembuhan ilahi. Jadi kalau Anda ketemu sama mereka ini, Anda akan melihat bagaimana karunia kesembuhan ilahi itu beroperasi secara ajaib. Dalam pelayanannya akan terjadi mujizat-mujizat yang sangat spektakuler, yang aneh-aneh, yang gak masuk akal di pikiran kita. Itu kesaksian-kesaksian kayak gitu akan terjadi lagi. Kenapa? Karena it's the grace of God. Itu adalah anugerah Tuhan dan Tuhan kasih itu bekerja di dalam kehidupannya. Ada juga orang-orang yang dikasih karunia untuk selamatkan jiwa. Jadi dimanapun dia berada, ya entah gimana perkataannya itu begitu menyentuh, begitu gampang meyakinkan. Orang jadi gampang sekali terbuka hatinya dan kemudian terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan jumlahnya masif. Jumlahnya banyak sekali. Kenapa? Karena memang ada anugerah Tuhan yang bekerja di dalam kehidupannya. Ada juga hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja tertentu Tuhan kasih anugerah di dalam kelompok sel. Itu sebabnya pertumbuhan kelompok selnya kencang. Pelipat gandaan kelompok sel di dalam gereja itu terjadinya masif sekali, dahsyat sekali. Jadi ini bagian dari anugerah Tuhan. Ada juga orang-orang tertentu, bahkan hamba-hamba Tuhan tertentu, Tuhan kasih anugerah secara khusus di dalam keuangan. Sangat diberkati luar biasa. Ya, kalau berdoa secara keuangan, mujizat-mujizat keuangan terjadinya masif sekali. Dan berkat Tuhan dalam hidupnya mengalir deras sekali. Ya, dia bisa punya tanah-tanah dalam jumlah yang sangat besar. Mujizat-mujizat keuangan yang tidak masuk akal. Tuhan ngasih mobil-mobil yang luar biasa yang buat orang lain kok sampai kayak gitu ya. Tapi itu Tuhan yang mengerjakan. Dan kita hanya bisa wow, terheran-heran dengan apa yang nggak mungkin secara manusia. Dan itu terjadi sendiri, itu bagian dari anugerah Tuhan. Nah kalau ngelihat kayak gitu, kadang-kadang sebagian orang berpikir, aduh terus aku gimana? Kok aku nggak punya yang seperti itu? Kali ini saya punya berita baik buat Anda. Anugerah yang tersedia buat mereka itu sebenarnya juga tersedia buat kita. Kalau kita tahu bagaimana mengakses anugerah tersebut. Anda kalau dapat, tahu how to tap into it, into the grace. Anda ngerti bagaimana tapping, bagaimana untuk mengakses anugerah tersebut. Anda bisa ketularan anugerah itu. Anda bisa menangkap dan tiba-tiba anugerah yang sama itu juga ada di dalam hidup saudara. Oke, caranya gimana?
Kita baca Matius 10 ayat 41 sampai 42. Tuhan Yesus ngomong begini. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi. Oke, jadi ada bedanya menyambut nabi ya sekedar aja dibandingkan dengan menyambut nabi sebagai nabi. Ia akan menerima upah nabi. Oke, saya lanjutin dulu. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Saya berdoa Anda tidak kehilangan upah nabi, Anda tidak kehilangan upah orang benar, semua upah, semua berkat yang sudah Tuhan rancangkan tersedia buat saudara, Anda terima di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi rahasianya apa? Menyambut nabi sebagai nabi. Nah, pada masa itu Tuhan Yesus waktu masih ada di bumi, dia itu beroperasi di dalam anugerah yang luar biasa. Dalam kesembuhan ilahi banyak sekali mujizat-mujizat terjadi melalui pelayanannya. Tapi suatu ketika dia ada di kampung halamannya, orang-orang yang ngerti Yesus sejak dari kecil, ngerti siapa bapaknya, ngerti siapa ibunya, mainan bareng sama saudara-saudaranya, ngerti Yesus kecilannya gimana. Terus kemudian mereka menyambutnya Yesus, loh ini kan cuma salah satu orang dari RT kita, dari desa kita, dari tempat yang sama dengan kita. Sejak saat itu attitude mereka melihat Yesus kayak sebagai pribadi yang biasa. Ya, sediurapi apapun Yesus, ketika mereka ini menyambut Yesus sebagai orang biasa, mereka tidak bisa menerima upah nabi. Mereka tidak bisa menerima upah orang benar. Mereka tidak bisa menerima upah orang yang diurapi oleh Allah. Coba Anda renungkan itu. Kenapa? Karena nggak ngerti bahwa untuk menerima upah nabi, kita harus menyambut nabi sebagai nabi. Saya perhatikan itu juga dialami oleh sebagian dari teman-teman Pak Obaja dulu. Ya, waktu Pak Obaja masih remaja, dia orang yang minderan, rendah diri, kayaknya nggak ada apa-apanya. Dia bahkan putus sekolah karena dia rambutnya rontok pada waktu itu. Dia malu dan minder sekali, dia putus sekolah. Nah, sekarang setelah Tuhan angkat dan Tuhan pakai Pak Obaja secara luar biasa, teman-temannya yang dulu merasa ini kan cuma temanku, ini dulu aku pukulin dia, aku main-mainin dia, dan kemudian gagal menyambut hamba Tuhan sebagai seorang hamba Tuhan. Mereka-mereka yang seperti itu tidak pernah bisa menerima upah hamba Tuhan. Coba Anda renungkan itu. Ya, hanya saudara dan saya orang-orang yang tahu bagaimana menyambut Pak Obaja sebagai gembala, sebagai bapak rohani kita akan terima upah gembala. Kita akan terima upah bapak rohani. Upah bapak rohani apa? Warisan rohani. Sebagai anak-anak rohaninya, kita akan terima warisan rohani itu dalam hidup kita. Anak-anak rohani yang tidak menyambut bapak rohaninya sebagai bapak rohani, ya, maka saudara tidak bisa menerima upah bapak rohani. Anda tidak bisa menerima warisan rohani. Anda harus belajar tahu bagaimana memperlakukan bapak rohani sebagai bapak rohani. Menyambut bapak rohani sebagai bapak rohani. Maka warisan rohaninya, warisan imannya akan tersedia, akan diberikan dalam hidupmu. Saya berdoa kita semua jemaat keluarga Allah kita bisa menerima warisan rohani yang luar biasa dari bapak rohani kita, yaitu Pak Obaja. Saya berdoa Anda sepenuhnya bisa terima itu. Oke, kenapa? Karena memang tidak semua orang bisa menyambut nabi sebagai nabi. Ya, tidak semua murid-murid Elia menyambut Elia sebagai nabi, ngerti memperlakukan nabi itu gimana. Akibatnya mereka gagal menerima upah nabi. Hanya Elisa yang ngerti bagaimana menyambut Elia sebagai nabi, bagaimana memperlakukan nabi, bagaimana melayani nabi.
Ya, Elisa inilah yang dapat urapan double porsi. Jadi sekarang saya mau ngomong sama saudara, belajar untuk menyambut nabi sebagai nabi. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa menyambut nabi sebagai nabi? Bagaimana caranya kita bisa menerima upah nabi? Bagaimana caranya kita bisa mengakses anugerah khusus yang Tuhan berikan atas hidup mereka itu, supaya kita pun juga bisa mengalami hal yang sama. Saya bacakan di Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Nah, sekarang perhatikan rahasianya di ayat yang ketiga. Tuhan ngomong begini, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Wow. Anda dan saya ngerti dong, Abraham ini orang yang punya anugerah Tuhan yang sangat besar dalam hidupnya. Dia orang yang sangat diberkati, sangat kaya. Tuhan buat dia jadi bangsa yang besar. Dia jadi kenamaan luar biasa. Ini Abraham ini amazing. Abraham ini luar biasa. Ya, tapi tahukah saudara, untuk semua kaum di muka bumi, termasuk Anda dan saya, ada cara bagaimana kita bisa tapping into His blessing. Bagaimana kita bisa mengakses berkat Abraham itu, kita bisa terima di dalam kehidupan kita. Jadi benar Abraham diberkati luar biasa. Tapi buat orang-orang yang tahu bagaimana mengakses berkat Abraham itu, mereka juga akan diberkati. Kuncinya di ayat 3 tadi. Tuhan yang ngomong begini, orang yang memberkati engkau, aku akan berkati. Jadi ternyata kita bisa mengakses berkat dalam hidup Abraham. Kalau kita memberkati Abraham, maka Tuhan akan memberkati kita. Kalau kita memberkati Abrahamnya sedikit, Tuhan pasti memberkati kita sedikit juga. Kalau kita memberkati Abraham besar, janji firman Tuhan, Tuhan akan memberkati kita juga besar-besaran. Jadi sesuai dengan takaran yang kita pakai untuk memberkati orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, takaran itu akan Tuhan pakai untuk memberkati kehidupan kita. Oke, jadi hari ini saya ingin ajak saudara untuk menyadari bahwa ada orang-orang, bahkan di zaman sekarang ini, Tuhan kasih special grace, anugerah khusus, urapan seperti yang Tuhan berikan sama Abraham, Tuhan berikan kepada mereka. Dan sangat jelas sekali kita bisa melihat Pak Obadja ini adalah satu pribadi dengan urapan berkat Abraham. Tadinya dia bukan apa-apa, tapi sekarang Tuhan jadikan bangsa yang besar, Tuhan berkati luar biasa. Kadang-kadang sebagian orang nggak ngerti hukum bagaimana memberkati orang yang diberkati Tuhan, sehingga akhirnya malah iri hati, mencibir, cari-cari kesalahan, mengkritik. Akhirnya ya kita kehilangan kesempatan kita. Tapi kalau saudara hari ini bisa nangkap rema firman Tuhan ini, maka saudara akan menyadari Pak Obadja benar orang yang diberkati. Kalau kita memberkati orang yang diberkati, berkat yang sama Tuhan akan pakai untuk memberkati hidup kita. Jadi saya ajak saudara ngerti menyambut nabi sebagai nabi. Menyambut gembala sebagai gembala. Menyambut bapak rohani kita sebagai bapak rohani kita. Anda akan terima warisan rohani. Anda akan terima upah bapak rohani. Wow. Anda akan terima berkat Abraham, urapan berkat Abraham yang ada dalam hidup Pak Obadja akan diimpartasikan juga dalam hidup saudara. Tuhan akan jadikan Anda bangsa yang besar. Tuhan akan berkati Anda besar-besaran. Dan Anda akan melihat kemuliaan Tuhan yang
besar dinyatakan dalam hidup saudara. Jadi saya ingin ajak saudara untuk belajar, ngerti tentang prinsip memberkati orang yang diberkati Tuhan ini. Saya sendiri belajar, diajari Tuhan prinsip ini ketika saya berangkat ke Nigeria. Dan di Nigeria saya belajar dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yaitu Pastor I.E. Adeboye. Tuhan pakai dia luar biasa sekali. Bangsa yang besar, dia adalah pendeta gereja terbesar di dunia. Dia diberkati besar-besaran. Gereja yang digembalakan aja, waktu saya KKR di sana, yang datang dalam KKR-nya di sana sekitar 17 juta orang. Datang secara fisik, bukan online ya. Fisik itu 17 juta orang. Sekali nantang itu lebih dari 1 jiwa bertobat. Ya, itu gedung main hall-nya 3 km kali 3 km, 9 juta meter persegi. Itu main hall-nya aja, 900 hektar. Ya, luas wilayahnya sekitar 50.000 hektar. Ya, sekitar 0,5 miliar meter persegi. Ini orang sangat diberkati sekali. Dia tidak kurang-kurang diberkati Tuhan. Tapi Tuhan tiba-tiba bicara dalam hati saya untuk memberkati dia. Untuk menabur benih profetik. Ya, Tuhan suruh untuk memberkati Pastor Adeboye. Saya diskusi sama istri saya. Waktu kita lagi diskusi, tiba-tiba dia sampaikan satu angka. Dan saya mantap dengan angka itu, tapi Roh Kudus gerakkan saya untuk ngomong. Kita buat itu 2 kali lipat. Kenapa? Karena rema yang saya dapatkan adalah double porsi. Jadi anointing double porsi, urapan double porsi. Itu yang saya doa Tuhan berikan. Dan Tuhan ngomong, naburnya juga double porsi. Jadi dari angka yang disebutkan istri saya itu kami ambil keputusan 2 kali lipat kita taburkan benih profetik. Dan saya mau ngomong begini sama saudara, hukum firman Tuhan tidak berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Pastor Adeboye ini orang dengan urapan berkat Abraham dalam hidupnya. Sejak saya menabur itu sampai sekarang saya melihat urapan berkat Abraham yang sama mengalir juga dalam hidup saya. Dan tiba-tiba itu kayak bendungan dibuka dan berkat yang besar mengalir dengan deras dalam hidup saya dalam skala yang belum pernah saya alami sebelumnya. Coba Anda renungkan. Itu cara mengakses anugerah Tuhan dalam hidup seseorang. Mungkin ada yang ngomong, mungkin saudara ngomong, Pak, rasanya kalau ketemu sama orang yang sudah diberkati kayak gitu ya buat apa ya kita menabur, kita memberkati. Itu kan kayak kita itu menabur garam di lautan. Kan garamnya sudah banyak, airnya sudah banyak, ngapain? Sia-sia. Kalau kita memberkati itu ya sama orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang di bawah, kita jadi berkat buat mereka. Oke, saya setuju dengan saudara, tapi Anda harus nangkep hukum firman Tuhan tentang jadi berkat buat orang-orang yang membutuhkan. Saya bacakan Amsal 19 ayat yang ke-17. Ditulis begini. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Perbuatannya apa? Yaitu menaruh belas kasihan pada orang yang lemah. Jadi ketika saudara bantu orang miskin, bantu orang susah, tolong dengarkan, Tuhan catat apa yang kau lakukan. Suatu hari engkau dalam keadaan yang butuh, engkau dalam keadaan yang lemah, engkau dalam keadaan susah. Anda dengarkan baik-baik. Tuhan tidak akan tinggal diam, Tuhan juga akan menolong Anda. Tuhan akan memberikan kelegaan dalam hatimu. Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam hidupmu. Ya, tapi blessing yang Anda terima itu kalau menolong orang yang lemah. Tapi hukumnya beda. Kalau Anda mau upgrade, naik next level, itu hukumnya beda. Kalau untuk naik level, Anda harus ngerti. Orang-orang yang dikasih anointing, urapan Abraham itu dalam hidupnya, yang di atas saudara, Anda berkati mereka. Tuhan berkati saudara. Tuhan upgrade level saudara. Tuhan perbesar kapasitas berkatnya dalam hidupmu. Dan engkau akan menerima upah nabi. Karena Anda tahu bagaimana memperlakukan nabi sebagai nabi. Anda tahu memberkati orang yang diberkati Tuhan, engkau sendiri diberkati. Bahkan doa saya sementara Anda belajar beroperasi dalam hukum ini, berkat yang Anda terima bukan biasa.
berkat double porsi. Urapan berkat Abraham double porsi, terima dalam hidup saudara. Oke, Anda yang diberkati, tolong ketikkan di kolom komen, ketikkan double porsi. Ya, ketikkan berkat double porsi. Mujizat double porsi. Pastikan juga Anda subscribe di channel CSM, Jonathan Setiawan Ministries. Anda like, Anda sharekan video ini jadi berkat buat orang lain. Salam keluarga Allah, Tuhan Yesus memberkati.